Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai. Jadi terakhir yang kita bicarakan kemarin, penggunaan masdar yang dimaknai ismul fa'il. Masdar dipakai, tapi maknanya makna ismul fa'il. Itu fungsinya adalah lil mubalaghah, untuk lebih menekankan maknanya sehingga lebih mendalam. Untuk menghasilkan makna yang lebih dalam, maka digunakan bentuk masdar, tidak bentuk ismul fa'il. Itulah kata nur dalam ayat ini. Nur, tapi maknanya adalah munir atau munawwir, cahaya, tapi artinya adalah yang memberi cahaya. Kenapa yang digunakan cahaya? Maksudnya nurnya itu yang dipakai, bukan munawwirnya yang dipakai. Kenapa ayat ini nggak mengatakan Allahu munawwirus samawati wal ardh? Nah, kenapa nggak begitu? Walaupun makna nur di situ adalah munawwir. Nah, ini tujuannya itu untuk menonjolkan kedalaman arti, kedalaman makna yang hendak dicapai, yang hendak dituju. Nah, maka kemarin ketika kita menguraikan hal ini, kita ambil contoh kemarin itu Allahumma antas salam. Assalam itu kan masdar. Kita tidak berzikir, tidak mengatakan Allahumma antas salim atau Allahumma antal musallim. Engkau penyelamat, engkau pemberi kedamaian. Enggak begitu, tapi engkau sendiri kedamaian. Anta assalam. Ya Allah, engkaulah kedamaian atau keselamatan itu sendiri. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj, setelah sampai di Sidratul Muntaha, dalam Mi'rajnya, Rasul naik atau berada di suatu tempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Tapi Rasul tidak mengerti waktu itu, maksudnya tidak mengerti, bingung bagaimana cara mengucapkan salam kepada Allah. Rasul mau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Rasul berada di hadapan Allah. Rasul hendak menyampaikan apa begitu. Dalam kebingungan ini, Allah mengilhamkan kepada Rasulnya agar salam yang disampaikan itu dalam ucapan at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawatut thayyibat lillah. Itu salam dari Rasul untuk Allah. Setelah Rasul mengucapkan itu, Rasulnya, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Nah, Rasulullah tidak ingin jawaban itu untuk dirinya. Rasul akhirnya berbagi untuk umatnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Saat itulah malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi begitu salam Rasul untuk Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyib. Karena nggak mungkin untuk Allah diucapkan Assalamualaikum ya Allah gitu, enggak. Begitu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Pada suatu ketika Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, Muhammad, saya ingin mengantarkan salam dari Allah untuk Khadijah. Jadi ketika itu Khadijah terlihat ada di dalam rumah, cuma agak jauh, ada di luar. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau nanti Khadijah mendekat, sampaikan salam dari Allah untuk beliau. Nah, Khadijah menghampiri Muhammad Rasulullah, lalu salam itu disampaikan oleh Rasul. Kata Rasul, atas dirimu ya Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa salam, nggak tanggung-tanggung ya. Ini ada titipan salam dari Allah. Apa kata Khadijah? Jawab Khadijah adalah Allahu huwas salam wa alaika ya Muhammad Rasulullah assalam. Allah itu adalah salam dan untukmu ya Muhammad salam. Jadi Khadijah tidak menjawab ketika disampaikan Khadijah ada salam dari Allah atas dirimu. Waalaikumsalam gitu, enggak. Jawabnya adalah Allahu huwassalam. Allah itu sendiri adalah assalam. Karena memang Allah adalah sumber, Allah adalah zat kedamaian itu sendiri, zat keselamatan itu sendiri, dan keselamatan dan kedamaian semua bersumber darinya Allah Ta'ala. Waktu Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, saat sudah diayun dalam peti akan dilemparkan, malaikat turun menawarkan jasa untuk memberikan pertolongan. Apa kata Ibrahim? Ibrahim menjawab, mengatakan ketika itu, amma anta fala. Kalau kepadamu malaikat,
mohon maaf, saya tidak memerlukan pertolongan itu. Karena bagiku, kata Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagiku sebagai penolong dan dia sebaik-baik penolong itu. Karena Ibrahim tidak menginginkan pertolongan malaikat, tapi langsung pertolongan Allah itu yang diinginkannya, maka detik itu juga lebih cepat dari kedipan mata. Allah perintahkan kepada api agar berubah menjadi dingin. Kalian tahu ayatnya? Ya naru barda wa salam ala Ibrahim. Ada yang kurang? Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala. Ya. Qulna, kami katakan, kami Allah di sini, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu, bardan wa salaman, barda wa salaman ala Ibrahim. Kalian tahu arti bardan? Dingin. Dingin, yang menyelamatkan. Kalian tahu arti salaman? Ya, yang menyelamatkan. Oke, cuma pertanyaan lanjutannya, bardan dan salaman ini bentuk apa dalam bahasa? Masdar. Bardan itu masdar, salaman itu masdar. Kenapa tidak digunakan ismul fa'il? Mestinya ini, kalau ingin menggunakan ismul fa'il, kuni baridatan. Wahai api, jadilah kamu bersifat dingin. Wasalimatan ala Ibrahim. Dan bersifat menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Tapi ayat ini langsung memegang kata masdar. Kuni bardan wasalaman. Seakan makna ayat ini adalah, wahai api, jadilah kamu sosok kedinginan itu sendiri, sekaligus sosok keselamatan itu sendiri atas diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, bersifat menyelamatkan lebih dalam mana artinya, maknanya dengan sosok keselamatan itu sendiri? Sosok keselamatan lebih dalam. Lebih dalam. Begitu juga sosok kedinginan itu sendiri. Lebih dalam artinya dari sekedar Dingin. dingin. Nah, dari sini kita tahu bahwa masdar itu ternyata lebih memiliki kedalaman makna ketimbang sekedar kita menggunakan ismul fa'il, gitu loh. Saking dalamnya makna dari bardan wasalaman ala Ibrahim ini, boleh jadi, ini tafsirannya, boleh jadi kan sekedar berubah menjadi dingin apinya, tapi apinya juga kedinginan. Apinya menggigil, tapi dinginnya api waktu itu bukan mematikan. Karena ada juga perintah selanjutnya dari Allah dan menyelamatkan. Sehingga Ibrahim akhirnya selamat. Kalau dibiarkan tanpa ada salaman ala Ibrahim, bisa jadi Ibrahim tersiksa lalu mati. Bukan karena panasnya api, tapi karena dinginnya api. Nah, begitulah kedalaman makna yang dihasilkan dari penggunaan masdar. Lebih dalam artinya daripada sekedar menggunakan ismul fa'il. Nah, baru kita lihat halaman 52. Kembali lagi kita. Baris ketiga dari Mujazut Tafsir. Huna itlaqul masdar ay nur, di sini digunakan kata masdar yaitu nur dalam ayat nurus samawat maksudnya ala ismil fa'il pada posisi seharusnya ismul fa'il yaitu munawwir yang artinya menyinari atau memberi cahaya, lil mubalaghah untuk tujuan sampai kepada kedalaman arti, untuk fungsi kedalaman makna, itulah al-mubalaghah. Jadi maksud daripada nurus samawati wal ard ay annallaha munawwirun likulli syai', bahwa Allah itu menyinari, memberi cahaya bagi setiap sesuatu, untuk segala sesuatu. Wa ka'annahu ainu nurihi, seakan-akan cahaya yang diberikannya untuk menyinari, menerangi segala sesuatu itu adalah cahaya Allah itu sendiri. Ainu nurihi maksudnya cahaya Allah sendiri. Padahal itu adalah cahaya yang Allah ciptakan, yang menerangi segala sesuatu. Wa qala Ibnul Qayyim mengatakan, sammallahu subhanahu nafsahu nuran, wa ja'ala kitabahu nuran, wa rasulahu nuran. Tahu arti kata sama? Menamakan. Menyebut, menamai. Allah menamai dirinya sendiri nuron, cahaya. Wa ja'ala kitabahu nuron, dan Allah menjadikan Al-Qur'an, kitabnya adalah nuron.
Wa rasulahu nuran. Dan Allah juga menjadikan Rasulnya cahaya, nuran. Wa fil hadis, di dalam hadis, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya milikmu segala puji itu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah cahaya langit dan bumi, dan siapapun yang ada di dalamnya. Yang siapapun yang ada di dalam langit dan di dalam bumi ini. Maksud Allahu nurus samawati wal ard, anta nurus samawati wal ard, maksudnya engkaulah cahaya. Karena engkaulah cahaya berarti engkau berarti yang memberi cahaya kepada seluruh langit dan kepada bumi dan semua penghuninya, baik di langit maupun penghuni yang ada di bumi ini. Wa qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi mengatakan an-nur 'indal Arab ad-daw'u al-mudraku bil basar. Cahaya menurut bangsa Arab adalah ad-daw, cahaya utama. Ad-daw itu cahaya, cahaya pokok. Al-mudrak bil basar, yang dapat dicapai dengan penglihatan mata kepala. Itu nur. Dapat dijangkau maksudnya oleh penglihatan mata kepala manusia. Wastu'mila majazan fil ma'ani. Dan dapat juga maksudnya digunakan secara majazi, bukan arti yang sebenarnya maksudnya, bukan makna hakiki, itu majaz, metaforis. Fil ma'ani dalam hal-hal yang sifatnya abstrak. Fil ma'ani dalam hal yang sifatnya abstrak, tidak konkret. Kalau an-nur 'indal Arab ad-daw'ul mudrak bil basar itu konkret. Mata kita bisa melihat cahaya itu. Gambarkan, bayangkan ada lampu di depan kita. Lampu itu cahaya dan mata kita bisa melihat cahaya itu. Itu namanya ad-daw, an-nur. Untuk arti yang hakiki, yang sebenar-benarnya dapat dijangkau oleh penglihatan mata kepala manusia. Tapi juga nur dapat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, tidak konkret, majaz fil ma'ani. Fayuqalu, maka dapat dikatakan kalamun lahu nur. Perkataan lahu nurun, memiliki cahayanya sendiri. Perkataan kok ada cahaya, itu maknanya mana abstrak, yang artinya adalah lahu ma'nan, mempunyai makna tersendiri. Laisa kalaman farigon, bukan perkataan yang kosong dari makna. Gitu. Ya, pandai-pandai kita menggunakan, memahami maksud saya, nur untuk hal yang sifatnya abstrak atau yang konkret. Kalam itu kan perkataan. Perkataan itu kan abstrak, tidak konkret. Kita bisa mengatakan, perkataan ulama itu adalah cahaya. Apa maksud perkataan cahaya? Perkataan ulama itu cahaya maksudnya punya makna, punya nilai, tidak kosong dari nilai, tidak sia-sia dan kosong dari makna. Ada tujuan, ada maksud, ada rahasia terdalam. Nah, kita mengistilahkannya kalamul ulama lahu nurun. Oke, selanjutnya mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ay mathalu nurillahi fi qalbi abdihil mu'min. Perumpamaan cahaya Allah di dalam hati hambanya yang beriman. Kamishkat fiha misbah. Bagaikan tempat khusus pada dinding yang di dalamnya terdapat lampu, yang pada tempat itu ada lampunya. Ya, ibarat hati kita itu adalah wadah, di dalamnya ada cahaya. Cahaya itu adalah cahaya Allah. Nah, ibaratnya bagaikan lampu yang ditempatkan pada dinding yang sengaja dibuatkan tempat pada dinding itu untuk tempat lampu. Walaupun dinding itu tidak tembus ke sebelahnya. Nah, seperti itulah keadaan hati seorang mukmin itu bagaikan mishkat. Dia wadah untuk lampu. Kemudian masuklah nur Allah, cahaya ilahi ke dalam hati hambanya yang beriman itu. Ai anna sifata nurillah fi wuduhihi. Maksudnya adalah bahwa gambaran cahaya Allah dalam hal terangnya kasifati mishkatin fiha misbah. Bagaikan dinding yang diberi tempat khusus untuk lampu. Lalu ditempatkanlah lampu pada dinding itu. Seperti itulah penggambaran hati manusia yang di dalamnya telah ada cahaya ilahi, nur Allah. Wa innama syubbiha nurullah bimishkat wa in kana nurullahi a'zam. Diumpamakan, diserupakan
cahaya Allah ini dengan mishkat, dengan wadah pada dinding yang menampung tempat lampu ya. Kenapa cahaya Allah diumpamakan seperti itu? Wa in kana nurullahi azam. Walaupun meskipun cahaya Allah itu sebenarnya jauh lebih agung dari sekedar dinding tempat lampu ditempatkan. Kenapa diumpamakan semacam itu? Li'anna dzalika, karena hal itu huwa ma yudrikuhun nas minal anwar. Itu adalah cahaya yang dapat dijangkau oleh manusia. Kalau digambarkan langsung ke hati, sulit kita memahami. Ada cahaya Allah loh di hatimu, sehingga hatimu terang. Nah, sulit membayangkannya. Tapi ketika diberikan gambaran, jika hatimu itu ibarat dinding, dan dinding itu diberi wadah, tempat khusus, lalu lampu yang terang ditempatkan di situ. Nah, seperti itulah keadaan hati kita, wahai hamba Allah yang beriman, ketika cahaya ilahi itu masuk. Terang dia. Wal misbahu fi qindilin minaz zujaj, dan lampu itu ada pada wadah yang terbuat dari kaca, az-zujaj as-safi, dari kaca yang bening. Lampunya ya, lampunya sendiri tercipta dari botol atau dari wadah yang terbuat dari kaca yang bening. Wal qindilu yushbihu kaukaban durriyan, kaukaban bukan darian, kaukaban durriyan fi safaiha wa husniha. Dal al-qandil atau al-qindil, al-qandil itu menyerupai bintang, menyerupai bintang yang terbuat dari mutiara, yang serupa dengan mutiara dalam hal beningannya dan keindahannya. Al-qandil misbah. Kandil sendiri maksud artinya adalah lampu itu. Kalkub, seperti halnya gelas, kalkubi fi wasatihi fatilun, seperti gelas yang di tengahnya ada sumbu. Fatil itu artinya adalah sumbu. Yuqadu, lampu itu tadi dinyalakan min syajaratin mubarakatin zaitunah, dinyalakan dengan minyak yang berasal dari sebuah pohon atau suatu pohon yang diberkahi oleh Allah, yaitu pohon zaitun, alladzi yang khassahullahu, telah Allah utamakan, telah Allah khususkan, bimana fi'a adidatin, dengan manfaat yang banyak sekali. Kita tahu zaitun, minyaknya, buahnya, daunnya, pohonnya, dahannya, rantingnya, semua mempunyai manfaat, aneka manfaat. Seperti itulah keadaannya penggambaran di sini. Lampu yang dimaksud dinyalakan dengan menggunakan minyak. Minyaknya sendiri berasal dari pohon yang diberkahi oleh Allah, yaitu pohon zaitun yang penuh dengan aneka manfaat. La syarqiyatin wa la gharbiyah. Kalian tahu arti syarqun? Barat, timur. Kalau gharbun? Barat. Nah, la syarqiyatin wa la gharbiyatin, ay anna hadhihi syajarah, bahwa pohon dimaksud laisat fi jihati syarqi, tidak berada di wilayah timur, di arah timur, wala fi jihatil gharb, dan tidak juga berada di arah barat. Wa inama hiya fi sahra'a, ia berada di padang pasir munkashifah, yang terbuka, yang tersingkap, tuniru hasyamsu, yang disinari oleh padang pasir yang terhampar luas itu, tuniru hasyamsu, yang disinari oleh matahari, tulan nahar, sepanjang siang, litakuna thamaratuha, agar buah-buahnya, buah dari pohon zaitun yang ada di pelataran, yang ada di hamparan padang pasir, di bawah terik matahari itu, buahnya menjadi ajwada, lebih bagus, ajwad lebih bagus, wa zaituha asfa adwa, dan minyaknya menjadi lebih bening dan lebih terang. Adwa lebih terang, lebih memancarkan cahaya. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Minyaknya saja hampir-hampir memantulkan, memancarkan cahaya, memberi cahaya, walau lam tamsas hunar, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Huna mubalaghah fi wasfi safaiz zait wa husnihi wa jawdatihi. Maksudnya di sini adalah bentuk mubalaghah, menghadirkan kalimat yang memiliki kedalaman arti, lebih memiliki kedalaman makna,
Fi dalam hal wasfi menggambarkan sofa izait beningnya minyak itu, wa husnihi wa jaudatihi keindahannya dan kebaikannya. Entah mau dibilang apa lagi. Minyaknya indah, minyaknya bagus, minyaknya bening, tidak ada di timur, tidak ada di barat, hampir-hampir minyaknya itu sendiri memberikan sinar cahaya karena kebeningannya. Maksudnya yakadu zaitu hadhiz zaitunah, hampir-hampir minyak dari pohon zaitun ini yudhi'u min safaihi, dapat memberi cahaya karena kebeningannya. Karena kebeningannya, safa bening, wa husni dhiyaihi dan keindahan cahayanya, walau lam tamsas hunar, walau minyak itu sendiri belum tersentuh oleh api. Ini semua bahasa kiasan ya. Begitulah cahaya Allah, ia cahaya khusus dalam hati sanubari setiap hambanya yang beriman. Allah titipkan cahaya itu. Cahaya apa? Cahaya Allah. Karena apa? Karena iman kita. Iman kalau begitu menghadirkan cahaya. Iya, kita berwudu pun mendatangkan cahaya. Kapan? Di dunia, iya. Di akhirat apalagi. Wajah orang yang berwudu itu beda dengan wajah orang yang tidak berwudu. Karena air wudu pun mendatangkan cahaya. Di dunia pun mendatangkan cahaya buat wajah. Apalagi nanti di akhirat. Anggota wudhu kita memantulkan cahaya semua. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik di alam akhirat nanti, dalam kegelapan tidak mendapatkan cahaya apa-apa, karena anggota badan mereka semua tidak memantulkan, tidak memancarkan cahaya. Maka mereka minta, apa kata mereka? Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, unzuruna, tolong tatap kami dong sebentar aja. Naqtabis min nurikum. Dengan itu kami dapat memanfaatkan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum. Kami dapat kecipratan cahaya kalian. Karena kalian bercahaya. Sementara yang kafir nggak ada cahaya. Dalam kegelapan. Yang munafik juga begitu. Dalam kegelapan dirinya, lahiriah dan batinnya, nggak ada cahaya sedikit pun. Dijebloskan ke dalam neraka yang juga gelap. Dinding-dinding jahanam itu gelap semua. Nggak ada cahaya. Gelap semuanya. Beda dengan surga. Penghuni surganya bercahaya, surganya memang bercahaya, tangan, kaki, wajah, hamba-hamba Allah yang beriman penghuni surga itu bercahaya karena mereka berwudu, bercahaya karena mereka sholat. Itu cahaya ilahi, cahaya yang diberikan oleh Allah lantaran iman seorang hamba, iman seseorang di dunia ini. Faktamalan nur, maka sempurnalah cahaya itu. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahayanya bagi siapapun yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amtsala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan ini kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya yuwaffiqullahu littiba'i nurihi. Itu maksud yahdillahu linurihi. Allah yuwaffiqullah, Allah membimbing hambanya untuk dapat mengikuti sinar atau cahayanya. Apa di sini? Al-Quran. Cahaya Allah adalah Al-Quran. Allah bimbing hamba-hambanya yang beriman untuk dapat mengikuti Al-Quranul Karim. Man yasha' min ibadih. Siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Allah bimbing, Allah tuntun untuk dapat mengikuti nur, dapat mengikuti cahaya Al-Quran dalam hidupnya. Sehingga tidak salah arah dalam menjalani kehidupan. Tidak kehilangan kiblat, tidak buta arah, tidak kehilangan falsafah dalam kehidupannya. Dan kelak cahaya Allah, yaitu Al-Quran di dunia ini, akan masuk ke dalam alam kubur manusianya, menjadi temannya, menyinari kuburnya, menjadi penghalang, tabir yang menghalangi dirinya dari fitnah kubur, bahkan dari siksa api neraka. Wa yubayyinullahu lahumul amthala. Allah menjelaskan untuk mereka, para hamba Allah di dunia ini, kalangan yang beriman, al-amthal, perumpamaan-perumpamaan itu. Takriban li'ifhamihim. Untuk lebih mendekatkan, atau untuk tujuan mendekatkan kepada pemahaman mereka. Sebab kalau tidak diberikan perumpamaan, sulit untuk dapat menjangkau maknanya, untuk dapat dipahami dengan baik. Maka diberikan permisalan. Wallahu wasi'ul ilmi. Dan Allah itu maha luas ilmunya. La yakhfa alaihi syai'un min amril khalqi.
Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah dari urusan semua makhluknya. Semua terbuka, semua nyata. Bagi Allah tidak ada yang rahasia. Yang gelap bagi Allah adalah terang. Yang rahasia menurut hamba bagi Allah terbuka. Tidak ada yang rahasia. Semua tersingkap menjadi terbuka, nyata. Tidak ada yang dapat tertutup. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Di tingkat kehidupan manusia mungkin bisa ditutupi. Siapa pembunuh A, B, C, D bisa ditutupi. Tapi di sisi Allah semua nyata. Tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka, tersingkap secara nyata. Karena ilmu Allah menjangkau itu semua. Sampai poin ini ada pertanyaan? Ustadz, berarti setiap manusia itu diletakkan Allah miskat atau tempat lampu tadi di hatinya semua, Ustadz? Yang beriman. Kalau dia tidak beriman, Allah tidak titipkan. Saya tanya, ilmu itu cahaya bukan? Iya. Iya. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Iya, memang cahaya. Coba gambarkan ya. Ya cahaya bagi hati dan kehidupan. Cahaya bagi pikiran. Tanpa ilmu, kita meraba-raba dalam hidup ini persis seperti melangkah dalam kegelapan. Nggak menentu arah, nggak jelas. Tanpa ilmu, bagaimana kita menyembah Allah? Tanpa ilmu, bagaimana kita tahu bahwa ada Tuhan dan bagaimana mendekatinya? Tanpa ilmu, bagaimana kita sholat? Tanpa ilmu, bagaimana kita tahu bahwa ini dosa, ini bukan dosa? Bagaimana kita tahu memisahkan hak dan batil tanpa ilmu? Nah, semua harus atas dasar ilmu. Dari sisi ini, ilmu itu cahaya. Cahaya yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang terang benderang. Dengan ilmu, kita dapat melangkah dalam kehidupan ini dengan baik. Bukan saja dalam kehidupan, bahkan melangkah menuju Allah dengan baik. Seperti yang Allah perintahkan. Maka sholat yang dilakukan tanpa dasar ilmu nggak diterima oleh Allah. Puasa jika tidak didasarkan atas ilmu nggak diterima oleh Allah. Zakat tanpa dasar ilmu nggak diterima oleh Allah. Saat ini, saat orang bertanya, kenapa Anda sholat? Ya, karena ada dasar. Allah perintahkan kami untuk sholat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah itu wajib. Dan sholat itu adalah wujud syukur kami kepada Allah. Dengan kami beribadah, maka kami berterima kasih kepadanya. Maka Rasul ketika dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau masih juga rajin sholat malam? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu semua. Mestinya kan duduk manis ya Rasul. Tapi apa jawab Rasul? Afala akunu abdan syakur. Emang nggak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dari sini kita lihat sholat itu wujud syukur kita. Kita berterima kasih, masih diberi kehidupan, masih diberi karunia. Nggak putus-putusnya. Sampai kita meregang nyawa. Baru selesai karunia itu di dunia. Berpindah ke rizki atau karunia Allah di alam barzakh. Tapi dunia putus. Sebab rezeki duniawi akan berakhir dengan datangnya kematian. Dia berbanding lurus. Maut dan rezeki di dunia ini berbanding lurus. Rezeki seseorang tetap akan datang menghampirinya selama ia belum mati. Maka jangan cemas. Walaupun rezeki Anda tidak tahu di mana dia. Tapi yakinlah bahwa rezeki Anda tahu persis alamat Anda. Dia akan datang. Tapi dengan catatan harus menjalankan ikhtiar. Ada upaya. Kira-kira menurut kalian rizki itu dijemput dengan ikhtiar atau dengan ibadah? Ini ada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dua-duanya tokoh mazhab. Imam Malik menjadi tokoh dalam mazhab Maliki dan Imam Syafi'i menjadi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Itu guru dan murid loh itu. Imam Malik gurunya berada di Madinah, muridnya bernama Imam Syafi'i. Oke. Nah, antara guru dan murid terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang tadi kita katakan. Kata Imam Syafi'i, menurut saya, mohon maaf Tuan Guru, rizki Allah itu harus dijemput dengan ikhtiar, dengan upaya, dengan usaha, bekerja. Nggak bisa mengandalkan ibadah takwa begitu aja. Kata Imam Malik, kalau saya tidak, wahai muridku, menurut saya, Imam Malik, gurumu, rizki Allah bisa hadir dengan kedekatan kita kepadanya. Dengan takwa kita sepenuh hati kepada Allah Rabbul Izzah. Oke, Imam Syafi'i dengan pendapatnya, Imam Malik dengan pendiriannya. Tapi di luar perguruan ini, Imam Syafi'i berusaha ingin membuktikan
membuktikan kepada gurunya bahwa rizki Allah itu baru bisa dihasilkan dengan usaha. Harus dengan gerak dan kegigihan. Suatu hari, Imam Syafi'i keluar dari rumahnya. Di ujung gang sana, ada tukang buah-buahan dan tukang sayur-sayuran. Yang repot kelihatannya oleh Imam Syafi'i untuk memindahkan barang atau buah-buahan dan sayur-mayur jualan atau dagangannya. Imam Syafi'i mencoba mendekat dan menawarkan jasa. Boleh aku tolong wahai Tuan? Lihat Tuan begitu sibuk, bekerja sendiri untuk memindahkan sayur-mayurnya sendiri. Oh boleh, bantu, tolong. Imam Syafi'i dengan senang hati menolongnya. Sampai selesai pekerjaan itu. Seselesainya, Imam Syafi'i diberi hadiah buah-buahan dan sayur-mayur. Nah, ada 2 kantong. Imam Syafi'i senang sekali. Di kanan ada buah-buahan, kiri ada sayur-mayur. Dalam hatinya, dalam pikiran Syafi'i, akan saya buktikan ke hadapan guru bahwa rizki Allah ini bisa aku dapat karena aku bergerak, aku bekerja, aku ikhtiar. Dia datang ke rumah Imam Malik, dia ketok pintu. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Syafi'i, muridmu, silakan masuk. Sekedarnya aja ini Tuan Guru, ini buat Tuan Guru. Ini sekedar saya ingin membuktikan kepada Tuan Guru bahwa rezeki Allah itu bisa didapat kalau bekerja Tuan Guru. Kata Imam Malik, ini buat siapa? Buat Tuan Guru lah, hadiah saya. Alhamdulillah, kata Imam Malik, ini juga bukti bahwa rizki Allah bisa aku dapat karena aku bertakwa kepada Allah tanpa aku bekerja. Guru dilawan. Imam Malik mendapatkan itu semua karena ketakwaannya kepada Allah Rabbul Izzah. Tanpa beliau harus keluyuran di luar sana. Terus apa yang perlu kita petik? Kita bukan Syafi'i dan kita bukan juga Imam Malik. Maka 2 cara ini gabungkanlah. Kita harus bertakwa kepada Allah, dekat kepadanya dengan ibadah kita dan doa-doa kita, tapi jangan lupa juga harus berikhtiar dan berusaha. Menggabungkan 2 cara itu. Dengan begitu, kita sekaligus menjadi Imam Syafi'i, saat yang sama kita menjadi Imam Malik. Gitu. Oke. Islam itu melihat pekerjaan dari segi halal haram, bukan dari segi halus kasar. Kalau menurut budaya dunia ini, yang mengesampingkan nilai-nilai atau penilaian agama, boleh jadi kalau dia kuli bangunan, waduh kasihan dia makhluk marginal pinggiran. Itu menurut kacamata budaya yang menanggalkan sudut pandang agama. Bagi agama bagus-bagus aja. Muhammad Rasulullah dan para nabi Allah di dunia ini penggembala kambing kok. Rasulullah berdagang sejak mudanya, dapat untung tapi melalui kejujurannya, bukan tanda kutip mendapatkan keuntungan karena keculasannya. Oke. Ini coba baca dari segi nahu sorobnya Ustaz. La syarqiyatin wala ghorbatin. Ya, kenapa? Itu kan nafil jinsi itu lahnya. Sebab dia kan isim masdar. La syarqiyata wala ghorbiyata. Syarqiyah ini bukan kita namakan masdar. Syarqiyah ini sifat dia, kata sifat dia. Jadi begini, setiap kata dalam bahasa Arab yang sudah mendapatkan tambahan ya nisbah, ya yang bertasydid di ujungnya, kata ini saat sudah mendapat tambahan ya, berubah menjadi kata sifat. Contoh, Islamun, dia masdar. Tapi kalau sudah Islamiyun atau Islamiyatun, dia kata sifat. Oke? Baku itu. Insanun umpamanya. Insanun itu isim biasa, isim zahir, bukan kata sifat dia. Tapi ketika kita bilang insaniyun atau insaniyatun, dia sudah berubah menjadi kata sifat. Qur'anun, dia isim zahir biasa. Tapi ketika kita bilang Qur'aniyun, nah dia sudah kata sifat. Nah bahasa Arab kita bahasa Arab Qur'ani. Lughah Arabiyah Qur'aniyah. Nah Qur'aniyah sudah kata sifat. Menambahkan sedikit. Kalau suatu kata dalam bahasa Arab sudah menjadi kata sifat, jangan lagi ditambah dengan ya nisbah. Contoh, Al-Qur'anul Karimu. Kalian melihat ada kata sifat? Karim. Al-Karim. Kata sifat dia. Maka jadi na'at di situ kan. Nah, karena Al-Karim adalah kata sifat, sudah kata sifat, maka jangan lagi ditambah ya. Jangan bilang
Al-Qur'anul Karimiyu. Al-ayah Al-Qur'aniyah Al-Karimiyah. Nggak usah. Kalau ingin seperti itu langsung aja al-ayat Al-Qur'aniyah Al-Karimah. Nah gitu. Kenapa Al-Karimah nggak dijadikan Al-Karimiyah? Karena Al-Karimah sudah kata sifat. Maka tidak perlu lagi menambahkan ya nisbah yang fungsinya untuk merubah kata benda menjadi kata sifat. Begitu. Nah, yang disebut ya misbahnya ini, kan ini ya-nya dua ya, karena ada tasdid. Syarqiyah, itu kan syarqiyah. Oke. Yang disebut ya nisbah. Yang ya. menjadi ya nisbahnya ya yang bertasdid pada qiyahnya itu. Asalnya kan syarqun. Syarqun itu timur. Kalau syarqiyah bersifat ketimuran atau arah yang sifatnya ketimuran. Gharbun asalnya barat. Kalau gharbiyah arah yang sifatnya kebaratan. Ya, yang kita maksud ya yang bertasydid ini namanya ya nisbah. Maka untuk mengatakan madrasah Islam, kita boleh mengatakan al-madrasatul islamiyatu. Islamiyahnya jadi naat dia. Kalau kita bilang al-madrasatul islamu, salah. Jika ingin Islam saja tanpa ya dan tak marbutoh, tanpa ya bertasydid tadi, jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih madrasatul Islam. Madrasah milik agama Islam berarti madrasatul Islam. Tapi kalau madrasatun islamiyatun atau kalau beralif lam, al-madrasatul islamiyatu, madrasah yang bersifat keislaman. Mulai dari nuansa kehidupan anak-anaknya, kurikulumnya, guru-gurunya, manajemennya, semuanya itu nuansa Islam. Dasarnya dasar agama Islam. Baru kita bilang al-madrasatul islamiyah, pakai tasydid. Dan pakai tak marbutoh karena dia menjadi na'at untuk mu'annas madrasah. Madrasah kan mu'annas. Banyak loh kata-kata dalam bahasa Arab yang ditambah ya nisbah akhirnya untuk menggambarkan sifat atau asal. Penyandaran kepada tempat, menyandarkan diri kepada tempat asal kita, kelahiran kita, atau kalau ayat tempat turunnya. Coba perhatikan, Makkah. Kalau ayat yang turun di Makkah dibilang ayatun makkiyah. Madinah, ayat yang turun di sana ayatun madaniyah. Ada orang namanya Muhammad Yasin Al-Fadani. Karena ia menyandarkan namanya kepada tempat asalnya, Padang. Ada Al-Bantani. Pakai ya nisbah semua itu, ya bertasydid itu. Bukan ya sukun. Menunjukkan asal kelahiran, tempat kita berasal. Al-Misri karena berasal dari Mesir. Al-Indonesi karena berasal dari Indonesia. Syariat sholat 5 waktu itu adanya pada Isra Mi'raj. 1 tahun kurang lebih lah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasul lalu hijrah. Pada tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin masuk kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk menguasai kembali, mengambil alih Makkah dari tangan orang-orang kafir. Itu yang dinamakan Fathu Makkah, tahun penaklukan kembali kota suci Makkah dari tangan orang-orang kafir di bawah pimpinan siapa? Abu Sufyan. Walaupun akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, menerima Islam ini. Saya lupa apa tahun ke-6 apa tahun ke-8 ya penaklukan kembali. Tahun ke-8 mungkin. Tahun ke-8 Hijriah, Makkah Al-Mukarramah ditaklukkan kembali dan Rasulullah bersiasat masuk itu. Orang-orang yang ingin selamat dipersilahkan berlindung di dalam rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan tersanjung di situ. Wah, saya mendapatkan perhatian dari Rasulullah. Akhirnya masuk Islam dia. Maka siasat begini bagus. Itu siasat, itu cara. Rasulullah juga menempuh metode itu sejak awal. Masuk menaklukkan kota Makkah, kata Rasul, kalau ada di antara kalian yang ingin selamat, silahkan berlindung ke dalam rumah Abu Sufyan. Kalau tidak, kalian berhadapan dengan kami. Islam sudah kuat saat itu. Dan saat-saat itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Turun apabila pertolongan Allah sudah datang dan penaklukan Makkah sudah berhasil, wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda lihat manusia banyak yang sudah masuk ke dalam Islam ini secara berbondong-bondong. Fasabbih, sucikanlah Allah
bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, astaghfirhu, dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Wahai Muhammad, innahu kana tawwaba, karena dia Allah Maha menerima taubat hambanya. Ada pertanyaan waktu itu, kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, dan sudah banyak orang yang memeluk agama Islam secara berbondong-bondong, rombongan demi rombongan, sehingga jumlahnya fantastis. Ibnu Abbas mengatakan Rasul diperintahkan untuk beristighfar, bertasbih, itu menunjukkan sudah dekatnya masa wafatnya Rasulullah SAW. Kurang dari 2 tahun setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ustadz, ayat An-Nasr tadi saja untuk harapan kita untuk masa yang datang. Sekarang kan Islam kan dalam keadaan susah, ada harapan saja di masa depan itu akan orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya nggak bisa jawab ini. Saya kira boleh-boleh aja ya. Mudah-mudahan yang akan datang banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, begitu ya. Sebagai harapan. Ya, boleh-boleh saja. Baik, Bapak Ibu, hingga di sini. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jazakallah khairan katsiran.